Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan praktikum sistem produksi yang mana sebelumnya sebelum pandemi ini muncul ya, kita sudah sepakati bahwasanya praktikum akan kita laksanakan setelah ujian akhir semester. Nah, ternyata setelah ujian akhir semester pun tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka, maka terpaksa kita lakukan secara online. Nah, video kali ini akan menjelaskan teknis pelaksanaan ujian praktikum, pelaksanaan praktikum sistem produksi yang nanti akan Anda lakukan tentunya di tempat masing-masing. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Demi untuk pelaksanaan praktikum sistem produksi. Oke, kita mulai. Yang pertama, teknis perkuliahan. Ya. Yang pertama adalah perkuliahan dilaksanakan secara online, ya, daring, dengan menggunakan media WhatsApp, ya, Edmodo, dan video yang nantinya akan di-upload di YouTube, ya, di YouTube. Kemudian linknya nanti akan saya bagikan melalui Edmodo. Jadi saya upload di YouTube, linknya saya berikan Edmodo ataupun WA, ya. Kemudian rencana kuliah yang sudah disusun sebelum masa pandemi ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi sebelumnya kita sudah rencanakan bahwasanya praktikum ini terintegrasi dengan program studi lain. Nah, maka hal ini tidak mungkin dilakukan untuk saat ini. Kemudian komunikasi nanti kita menggunakan WA, ya, melalui ketua kelas atau melalui platform Edmodo. Jadi dipersilakan nanti komunikasinya dari sana. Kemudian selanjutnya dosen akan mengupload beberapa video terkait materi, ya. Ini ada beberapa materi mungkin yang masih belum tersampaikan di teori. Nah, ini akan menjadi pendukung di mata kuliah praktek, ya. Ini akan disampaikan, ya. Ini hanya sebagai pengayaan, penambah pengetahuan. Kemudian dosen akan memberikan satu buah video setiap minggu. Ini yang di YouTube tadi, ya. Selama 3 minggu yang berisi gambaran umum sistem produksi yang ada di sebuah perusahaan. Jadi karena 3 minggu berarti akan ada nanti 3 buah video. Nah, ini 3 buah video ini mewakili 3 modul. Oke. Nah, nanti penugasannya seperti apa? Nah, penugasannya mahasiswa akan diberi tugas setiap video. Di videonya tadi ada 3. Ya. Nah, video ini adalah video pertama, ya. Nanti pada saat saya menerangkan itu akan ada tugas yang disampaikan, ya, tugas yang disampaikan. Kemudian mahasiswa membuat video yang sama dengan video yang saya upload. Nah, karena ini video penjelasan dari materi, bukan seperti ini yang dibikin. Jadi ada 2 video ini yang saya upload, yang live, ya, video live di kelas. Nah, itu dasar Anda sebagai pembuatan tugas, ya. Nah, video itu nanti silahkan dilihat, ya, apa yang kami kerjakan terkait dengan sistem produksi. Kemudian mahasiswa akan membuat laporan berdasarkan video yang dibuat, ya. Jadi videonya ada 3 yang merupakan gabungan dari penugasan di setiap penugasan di video semuanya, ya. Jadi membuat laporan, ya, laporan. Format laporannya nanti nyusul, ya. Oke, selanjutnya, nah, ini penilaian, ya. Penilaian nanti 20% nilai akan diambil dari laporan. Kemudian 30% dari ujian praktikum. Nah, kami merencanakan ujiannya berbentuk wawancara, pakai media Zoom. Nanti jadwalnya silakan dilihat menyusul, ya, karena ini akan butuh waktu yang cukup lama. Kemudian yang terakhir, 50% dari tugas upload, 50% dari tugas merupakan
diambil dari upload video yang nanti akan Anda lakukan. Ya. Jadi kami dari dosen memberikan 3 video, nanti Anda juga membuat 3 video yang sama konsepnya dengan yang kami buat, Anda bikin, tapi produknya yang berbeda. Nah, video 1 nanti akan diberikan nilai 30%, 2 40%, 3 30%. Nah, totalnya itu 50% untuk nilai akhir. Nah, video ini boleh Anda upload di channel YouTube Anda masing-masing. Ya. Silakan Anda upload ya 3 buah video tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, materi. Oke, nah yang sebelumnya itu adalah materi penjelasan ya. Nah, ini yang terkait materi untuk video 1. Kita mulai dari sini, siklus manufaktur. Jadi kita akan melakukan praktikum berdasarkan siklus ini. Kita akan bahas pemasaran, ya, perancangan produk, perancangan proses, ya, perencanaan produksi, proses pembuatan, kemudian kerja, ya, pengendalian produksi, quality, proses, sampai nanti ke pengiriman kepada konsumen. Nah, semua proses yang ada di sini itu tidak akan semuanya kita bahas, hanya beberapa saja. Nah, pada video pertama ini saya hanya akan menjelaskan 3 yang di atas ya, pemasaran, perancangan produk, dan perancangan proses. Oke, nah ini yang untuk video 1 ini. Nah, jadi nanti Anda juga buat video yang akan membahas bagaimana pemasaran produk Anda, perancangan produk, dan perancangan proses. Ya. Oke, nah kami akan contohkan produk yang akan kita bahas ini adalah face shield, ya, face shield yang digunakan untuk bekerja pada masa pandemi. Ini untuk melindungi muka. Ya. Ini contoh orang menggunakan. Nah, ini komponen-komponennya. Ada 1, 2, 3. 4 komponen di sini, ya. Nah, kami akan mencoba memodifikasi ya, produknya face shield yang ini. Nah, ini akan kami modifikasi, ya, karena menurut kami ada beberapa kelemahan, ya, kelemahan sehingga perlu dimodifikasi. Ya. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan perancangan produk ya, ini ya. Oke, nah perancangan produk seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada dasarnya ada beberapa jenis ya, tipe perancangan produk. Ada produk yang benar-benar baru, enggak, dari yang nol tidak ada menjadi ada sama sekali. Ada produk yang modif ya. Dan ada produk primitif. Nah, kami akan mengambil produk dengan alasan yang nomor 2, jadi produk pengganti ya. Nah, fungsinya sama, tapi bahannya berbeda. Nanti Anda bagaimana? Terserah. Boleh produknya produk benar-benar baru, tapi ini tidak saya sarankan karena Anda harus merancang ini. Kalau saya menyarankan ya ambil aja yang kedua ini. Jadi produknya produk modifikasi dari produk yang sudah ada. Atau produk yang sudah ada pun boleh Anda gunakan sebagai objek. Ya. Ini untuk perencanaan produk. Nah, oke. Terkait dengan aspek pemasaran, ya ini. Nah, pemasaran. Ya. Nah, untuk produk ini, kenapa saya pilih face shield? Ya, yang pertama jelas sangat dibutuhkan, jadi pemasarannya tidak ribet. Ya. Kemudian tidak perlu promosi yang banyak. Ya. Kemudian nanti kami akan coba bikin produk dengan harga yang relatif bersaing. Ya. Ya, relatif bersaing. Nah, ini alasan kami ya dari segi aspek pemasaran. Ya. Di pemasaran produk ini tidak terlalu susah. Gitu. Nah, tidak terlalu
susah. Nah, khusus kita di kampus, ini akan digunakan untuk pelaksanaan kuliah dan nanti pelaksanaan uji kompetensi. Oke, nah kekurangan dari produk yang lama, ya, produk yang lama ini harganya relatif mahal ya, karena bahannya juga bagus, kemudian kurang ergonomis ya. Ergonomis ini artinya kenyamanan ya, Maka dari produk face seal yang ini, yang seperti ini, maka kami mencoba membuat produk seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini adalah aspek perancangan produk, ya. Nah, perancangan produk. Ya. Oke, kita balik lagi. Ya, aspek pemasaran sudah kita bahas ya. Pemasarannya tidak terlalu masalah. Aspek perancangan produk ya. Kami merancang bahan model awalnya seperti ini menjadi model ini seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini adalah permasalahan yang paling kompleks ketika Anda ada di industri ya. Bagaimana mendesain produk baru dari produk yang sudah lama. Ya. Nah, produk baru itu biasanya sampai pada tahap prototype. Ya, prototype. Nah, beberapa software yang sering digunakan ya, ini untuk industri manufaktur ya, CAD ya. Nanti di print dengan 3D printing ya. Di konsepnya sudah ada di komputer, digambar, nanti di print pakai 3D printing, keluarlah produk here. Nah, untuk kasus ini, ya, untuk yang kita jadikan contoh kali ini, face seal, ini sudah melalui beberapa uji coba, jadi caranya manual ya. Jadi yang ini ya, kami coba tiru ya komponen-komponennya dengan supaya disesuaikan dengan kondisi bahan karena terkait dengan harga dan aspek ergonomis tadi ya. Ini dicoba-coba dengan beberapa kali coba. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Inilah hasil akhirnya. Nah, kalau di industri ini dilakukan, ini kan susah ya. Coba ulang lagi. Nah, ini tidak memungkinkan. Akhirnya inilah model face seal yang akan kita jadikan sebagai objek untuk praktikum sistem produksi. Oke, nah inilah muncul prototype ya, prototype. Ya. Jadi mulai dari produk contoh, kemudian di analisis ini kekurangan dan kelemahannya, kemudian dibuatkan gambar, kemudian dibuatkan prototipenya. Inilah hasil akhirnya. Nah, proses yang tadi itu kita tidak jelaskan tahap-tahapannya itu. Nah, nanti Anda silakan ya, dari perancangan produk itu Anda tampilkan juga apa produk awal Anda, kemudian produk selanjutnya apa. Atau Anda boleh saja menggunakan produk yang sudah ada. Ya, saran saya sih produk agro ya, produk agro. Makanan apapun terserah ya. Nanti Anda analisis, kemudian apa produk barunya. Nah, seandainya produk baru itu tidak didapatkan, silakan pakai produk yang sudah ada saja. Jadi misalnya produk A, ini tidak, menurut Anda ini sudah bagus ya, sudah, berarti tidak perlu dimodifikasi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah perancangan proses. Ya. Perancangan proses. Ya. Ini perancangan, ini pemasaran sudah, perancangan produk sudah, kemudian perancangan proses. Oke. Nah, ini adalah perancangan proses. Kita mulai dengan menguraikan komponen penyusun dari face seal. Ya. Yang pertama adalah seal-nya. Seal-nya itu adalah penutupnya ini. Kemudian lingkar kepala yang ini. Kemudian karet ya, dari belakang. Ya.
untuk menguatkan. Nah, dia ada 3 komponen utama. Kalau kita belajar struktur produk ya, ada level 0, level 1, level 2. Nah, level 0-nya adalah face shield. Level 1-nya ini shield, lingkaran, dan karet. Sementara level 1 kita uraikan, nah ini ada 3. Yang shield ada 3 komponennya, lingkar kepala ada 2, karetnya ada 1. Dan nanti ada tambahan ya, sebagai alat untuk merakit. Nah, ini ukurannya. Ya, ukurannya yang pertama itu stiker, mika, dan shieldnya ya. Shieldnya juga dari mika ini. Ya. Kemudian yang kedua lingkar kepala dari mika, kemudian ada busa dan karet. Perancangan proses. Perancangan proses selanjutnya adalah membuat routing sheet-nya. Routing sheet-nya. Yang pertama stiker. Ya. Stiker itu dari didesain di komputer ya, nanti di print kemudian dipotong ya. Kemudian seal-nya itu ada 2 ya, mika ya, mika 1 yang tadi, yang ini mika 1, ini mika 2 ya. Sama diukur dan dipotong, sama di drill ya, di drill ini dilubangi, jadi di sini lubang nanti ya. Oke, setelah di drill dirakit ya, jadi drill ini 2 dirakit di sini ya. Oke, kemudian berhenti dulu sampai sini, rakit ya, dirakit, jadi digabungkan antara seal yang mika yang ini sama dengan mika yang di bawah. Oke, kemudian untuk lingkaran kepala ada 2 ya, yang ini mika dan busa. Jadi ini mika diukur, dipotong, di drill ya. Kemudian busanya diukur, dipotong ya. Nah, di drill ini untuk melubangi ya. Kemudian setelah dilubangi ini dilem. Jadi dilemkan ke sini. Lem ini sama dengan merakit. Nah, hasil rakitan ini digabung dengan rakitan ini. Ya, tambah dengan karet penguat. Oke, nah di sini terjadilah 3 subkomponen yang dirakit. Ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian di packing. Nah, alat-alat yang dibutuhkan di sini ya, alat ukur ya, kemudian alat potong ya, gunting ya, dan alat perakitan ya. Nah, perakitan ini ada nanti klem ya, dan paku klemnya, kemudian ada lem, dan ada peralatan packaging ya, dus atau karton ya. Nah, itulah routing sheet-nya. Jadi untuk perancangan proses ada 2 ini, gambaran komponen sama dengan routing sheet. Oke, nah itu kira-kira untuk video 1 yang akan Anda buat ya. Video 1 akan Anda buat. Nah, video 1 ini yang saya sampaikan ini adalah penjelasan dari slide. Nah, sementara untuk yang akan Anda buat itu berbentuk live ya, live shooting ya. Maksudnya ada penjelasan Anda di sana seperti video yang nanti saya upload juga. Jadi di video di minggu ini itu ada 3 bahan yang saya kasih. Yang pertama adalah slide ini, kemudian penjelasan slide, ini 2 ya, video penjelasan slide ini. Satu lagi adalah video live yang saya syuting di kelas. Jadi seperti itulah nanti yang akan Anda buat ya videonya. Oke, barangkali itu saja. Kalau ada pertanyaan nanti silakan didiskusikan ya, melalui platform yang sudah disampaikan tadi. Demikian saja, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.